Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel Yusni Dakwah Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tanya Ustadz. Inilah program kita pada kali ini bersama Ustadz Dede Fitriansyah Yusni SAG dan kami kedua murid Ustadz Dede. Saya Febrinal Hilmi Siregar dan rekan saya Oka Dwi Aryansyah. Kali ini kita akan membahas seputar taklim muta'alim. Baiklah, Ustadz sudah di tengah-tengah. Kita akan menyapa dulu. Ustadz, kaifa haluk? Alhamdulillah, lebih khair. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Inal, gimana? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Gimana, Kak? Apa yang kita bahas ini? Seputar taklim muta'alim, Ustadz. Masya Allah. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi inilah, Kak. Kalau Allah itu mau menghendaki seorang hamba menjadi baik, yang paling pertama dibuat Allah itu, kata Nabi, adalah Allah pahamkan dia terhadap agama. Karena apa? Karena banyak nanti orang yang menjadi yang dia inginkan tapi tidak berlandaskan agama, maka dia tidak akan menjadi orang yang baik. Hari ini kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang benar. Maka dengan agama itu memintarkan batin kita, fisik kita, dan membenarkan kita insya Allah dunia akhirat. Jadi taklim ini adalah seputar bagaimana kita mampu mengkhidmahkan diri kita kepada ilmu. Dan mampu juga kemudian kita hormat dan sangat-sangat khidmah kepada ilmu dan ahli ilmu itu. Maka insya Allah pada episode kali ini yang sangat istimewa ini kita mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Kita akan membaca satu bait, dua bait dalam kitab Taklim Muta'alim. Kata Syekh Jarnuji, pengarang kitab Taklim Muta'alim ini, wa syarful ilmi, bahwa keutamaan ilmu itu la yakhfa ala hadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah, bahwa keutamaan ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Lianna jami'al khisal wal ilmi yashtariku fil insan wa sairul hayawanat, bahwa ternyata pembeda kita manusia dengan makhluk yang lainnya adalah dengan ilmu kita. Jadi pertama itu, keutamaan ilmu itu adalah menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lainnya. Kak Ustadz sering sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu pernah mengatakan kepada kita, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladathu aba'u li'an. Ini Ustadz sering motivasi kepada diri Ustadz semua. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu mengatakan demikian. Orang kalau betul-betul mau berilmu saja, mau belajar dengan bagus, mau belajar dengan tekun, sahibuhu karimun, dia akan jadi orang yang sangat-sangat mulia. Walau waladathu aba'u li'an, walaupun dia terlahir dari orang yang biasa-biasa saja. Terlahir dari rahim siapa, terlahir dari keluarga siapa, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tapi mau tidaknya kita berubah, itu urusan kita. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah seseorang sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Maka dengan ilmu tadi, kata Nabi, dia akan menjadi baik dunia akhirat. Imam Syafi'i mengatakan demikian juga. Dengan ilmu itulah seseorang akan menjadi istimewa dan mulia. Mudah-mudahan kita ini insya Allah ya, Inal,
jadi orang istimewa, jadi orang yang mulia dengan ilmu agama yang kita miliki insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Yang kedua, wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikati wa amrahum bisujudillah. Ternyata dengan ilmu itu juga salah satu penyebab Allah memerintahkan pada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hai malaikat, silakan sujud kepada Nabi Adam. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa Nabi Adam itu diperintahkan disujudi oleh para malaikat? Sujudnya itu bukan untuk ta'abbud, tapi li hurmah. Bukan untuk menyembah Nabi Adam, tapi untuk menghormati Nabi Adam sebab Nabi Adam memiliki ilmu agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya apa? Maknanya kalau kita siap berkhidmah dan menghabiskan waktu kita dengan ilmu ini, insya Allah Allah pun akan memuliakan kita insya Allah. Nah, jadi ta'allam fa innal ilmi zainun li ahad. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi seseorang. Kalau seseorang tidak mau belajar, maka dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang dia harapkan dunia dan akhirat. Maka poin yang terpenting dari episode kita kali ini, Ta'limut Ta'lim, Ustadz ingin mengingatkan kita bersama nih. Pertama, betul-betul pahami bahwa keutamaan ilmu itu pertama menjadi pembeda kita. Kedua, menjadi sebab kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa innama syarful ilmi likauni wasilatan ila taqwa. Dengan ilmu yang kita miliki itu menjadikan kita menjadi orang bertakwa di hadapan Allah. Apa rupanya manfaat takwa itu? Alladzi yastahaqqu bihal karamah. Orang yang manfaat itu, orang yang bisa bertakwa kepada Allah, Allah berikan apa-apa yang dia mau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin Inal sama Oka nih hafal ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang mau bertakwa sama Allah, maka Allah akan gampangkan segala urusannya. Nah, jadi yang ketiga itu dengan ilmu yang kita miliki, kita malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan, apa yang kita ikhtiarkan dalam menuntut ilmu ini Allah ridhai sehingga kita menjadi orang baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira demikian Oka untuk penjelasan kita seputar Ta'limut Ta'lim tadi dan Inal seputar tentang Ta'limut Ta'lim tadi. Ustaz, Ya, silakan Inal. Gimana? bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu? Baik. Nah, ini memang menjadi satu pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Bahwa untuk kita menjadi istiqomah dalam belajar, pertama, maka Ustaz hadirkan di awal. Yaitu kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi keutamaan dari ilmu. Pertama, poin penting itu. Kita mengetahui keutamaan dari ilmu. Ketika kita tahu keutamaan sesuatu, insya Allah kita akan menjadi istiqomah tentang hal itu. Yang kedua, tadarru'an lillah. Kita harus berdoa kepada Allah supaya Allah istiqomahkan kita dalam belajar, supaya Allah istiqomahkan kita dalam menghafal, istiqomahkan kita dalam hal-hal yang lain. Sampai pada puncaknya nanti, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah ini. Siapa orang yang senantiasa berupaya untuk menuju jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami mudahkan jalannya. Jadi kita berupaya untuk belajar ilmu agama, istiqomah, kita doa sama Allah, nanti insya Allah Allah mudahkan. Nah, jadi banyak-banyak doa kepada Allah supaya bisa istiqamah. Man istaqamah karamah. Siapa yang istiqamah, dia akan menjadi mulia. Insya Allah. Kira-kira demikian tips-tips nih supaya kita bisa istiqamah. Nah, kira-kira gimana? Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ya, Bagaimana memilih guru dan teman sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Masya Allah. Ya, ini poin yang sangat penting ini. Ustadz tidak akan menjawab dengan pengetahuan Ustadz. Karena pengetahuan Ustadz sangat sedikit. Mari kita baca kitab Ta'limut Ta'lim. Yang mana dalam kitab ini sangat luar biasa. Nah, ini kitab yang istimewa. Dalam kitab ini diajarkan kepada kita bagaimana tips dan cara memilih guru supaya kita tetap dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Pertama, kata pengarang kitab. Ini kalau teman-teman juga sahabat Yusidawah official punya kitab Ta'limut Ta'lim, bisa dibuka di halaman 30 nih. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik, yaitu memilih guru yang baik. Apa saja kiat-kiat guru yang baik itu gimana? Maka dikatakan fayambaghi ayakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna. Guru yang baik itu adalah guru pertama ini.
yang dia memiliki kompeten dalam ilmu. Jadi kalau nanti suatu saat kita dapat ilmu yang berkompeten, guru yang berkompeten ilmunya dalam ilmu agamanya, batinnya kenal dengan Allah, fisiknya semua bagus, istiqamah dalam agama Islam ini, maka dialah guru yang patut kita jadikan. Jadi yang pertama tadi, yang paling alim, yaitu yang paling banyak ilmu agama. Yang kedua, wal awra'ah, yaitu guru yang wara'. Nah, wara' itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wara', dia tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ini guru yang sangat patut untuk dijadikan contoh. Wal asanna itu adalah guru yang senior dan dia betul-betul kuat mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Ustadz, Inan, Oka, kalau mencari guru 3 ini tadi. Ilmunya banyak, yang kedua wara', kemudian yang ketiga dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dan berjumpa dengan guru-guru yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Begitu kata Syekh Jarbuti. Ustaz, Ya. izin lagi Ustaz. Hmm. Kalau kita mempunyai ilmu Ustaz, Ya. tapi kita tidak mengamalkan, Hmm. kita mendapatkan dosa. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus. Kalau kita punya ilmu, lalu kita tidak mengamalkan ilmu kita, itu apakah berdosa? Suatu saat Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertanya, "Wahai malaikat Jibril, itu siapa?" Maka kata malaikat Jibril, "Itu adalah umatmu yang dia memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu." Maka dikatakan al-alim, orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia seperti lilin. Gimana lilin itu? Lilin itu menerangi sekitarnya tapi dia habis hangus terbakar. Jadi orang yang punya ilmu nggak mengamalkannya, dia menerangi orang-orang di sekitarnya tapi dia rusak, hancur, dan dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Auzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, man izdadal ilmi, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi gak bertambah takwanya sama Allah, lam yazdad illa bu'dan. Sesungguhnya dia bukan makin dekat sama Allah, kecuali dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sangat-sangat diwanti-wanti oleh Nabi. Makanya yang paling penting itu ilmu amal. Ilmu amal. Kita berilmu dan beramal. Insya Allah. Kira-kira demikian. Ustaz, mohon maaf izin bertanya Ustaz. Ya. Apa standar kita sebagai siswa dalam menghargai ilmu dan guru? Baik. Standar kita supaya tidak terjatuh dan tidak salah dalam menghormati guru. Imam Syafi'i itu juga mengatakan, isbir ala muril jofa min mu'allim. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kita mesti sabar terhadap guru, metode guru kita dalam mengajar. Kalau ada guru yang modelnya keras, ada model gurunya yang lembut, kita harus sabar dengan metode-metode itu. Kenapa Ustaz? Karena Imam Syafi'i mengatakan fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Orang gagal menuntut ilmu itu kalau nggak sabar dengan metode-metode gurunya. Maka Alili Ustaz, Inal, kamu, kita harus bersabar dengan metode-metode guru yang kita hadapi. Bagaimana standar kita menghormatinya? Standar menghormati guru itu, pertama kita mendengarkan baik-baik. Walaya jelis endah makanahu, jangan kita duduk di tempatnya dan lain sebagainya. Jadi kita pertama yang paling besar itu bersabar dan kita pasrahkan keilmuan kita kepada guru kita. Jangan kita merasa lebih pintar dari guru kita. Ah Ustadz, kan udah belajar ini, ngapain mesti belajar lagi? Nah, disitulah letak kesalahan kita. Jadi standarnya untuk menghormati guru itu adalah kita bersabar dan husnuzan terhadap apa-apa saja yang diberikan oleh guru kita. Allahumma ja'alna minas salihin waj'alna minal alimin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang soleh dan orang-orang yang punya ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi demikian untuk masalah seputar taklim kita episode pada kali ini. Adik-adik Ustadz, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah bahwa ilmu itu menjadi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu membuat kita baik di hadapan Allah. Tapi ingat, jangan hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan ilmu. Berilmu, amalkan. Ilmu, amalkan. Ilmu, amalkan. Inilah hal yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat poinnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu di antara kamu. Imannya bagus, yakinnya sama Allah bagus, ilmunya mantap, maka pasti akan diangkat Allah derajatnya. Mudah-mudahan kita semua diangkat Allah derajat kita dan semua
para peserta didik dimanapun berada, peserta pelajar dimanapun berada, istiqomah dalam belajar sehingga Allah angkat derajatnya dengan ilmu yang dimilikinya. Dan para penonton Yusni Dakwah Official, pemirsa Yusni Dakwah Official dimanapun berada, mudah-mudahan mampu menikmati dan mengambil manfaat dari tayangan pada hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kullin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hindarkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna a'udzubika minasyarri. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hindarkan kami dari kejahatan. Allahumma ja'alna minas salihin, jadikan kami orang-orang saleh ya Allah. Waj'alna minal alimin, jadikan kami orang-orang berilmu. Wal muttaqin, yang bertakwa kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Inal, Oka, dan semuanya kita bisa insya Allah istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ustaz. Demikianlah pembahasan kita hari ini seputar taklim muta'allim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.